Padahal Nita itu lagi di Gunung Gede, dia manggil-manggil aku, Ma sini. Aku bangun, jalan, aku mau ngikutin suara itu. Ya tapi kalau kita nggak nemu area camp katanya gitu, aku udah tambah ciut dong. Berarti kita seolah-olah kita dikelilingin bolak-balik. Yang terakhir itu jam 9 ada peserta, anaknya emang agak gemuk, tinggi, gede lah gitu anaknya. Dievakuasi itu anak peserta, itu anak udah nggak inget apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Sampai belibet kan tuh. Nah di samping saya udah ada Mak Det. Waduh, Mak, gimana kabarnya, Mak? Alhamdulillah, baik. Sehat, Mak, ya? Iya. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Mak. Waalaikumsalam. Nah, sebelum masuk ke cerita nih, Mak, makasih banyak lagi nih, Mak. Udah jauh-jauh dari kota Bandung tuh, ciri khasnya apa ya, Mak? Makanannya ya? Peyem. Peyem, dari kota Peyem. Tapi bukan peyempuan. Oh, wah, peyempuan. Dari kota Bandung gitu kan, menyempatkan hadir di sini untuk berbagi pengalaman ya, Mak, ya. Yang semoga nih, insya Allah teman-teman semua di balik pengalamannya Mak Det akan ada nilai positifnya, akan hikmahnya dan juga pelajarannya kan seperti itu ya, Mak. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang belum nonton video pertamanya Mak Det, kalau nggak salah di gunung mana itu, Mak? Cermai. Teman-teman bisa tonton dulu tuh di klik sebelah pojok kiri ini atau di bawah video saat ini. Oke, Mak, pada video kali ini Mak Det ingin menceritakan pendakiannya ke Cermai lagi atau ke gunung mana lagi nih? Kalau ke Cermai lagi kan 2 minggu lalu, diulang lagi. Serius, Mak? Serius. Dan minggu kemarin sebelum syuting ke Tampo, Mas? Iya. Itu emang tiap Ciremai. minggu naik gunung apa gimana? Tiap minggu, kan tektoker Bandung. Gokil. Oke, gunung mana nih, Mak? Yang sekarang itu Gunung Sumbing. Sumbing? Iya. Itu kejadiannya duluan Cermai kemarin apa Sumbing? Cermai itu kan waktu ulang tahun yang Iya, tahun ulang lalu. tahun tuh. Nah, Sumbing ulang tahun apa bukan nih? Ulang tahun lagi. Wah, bener. Biasa 14 Februari. 14 Februari. Tapi karena waktu itu ada halangan, Februarinya mundur. Ke Maret, April seminggu sesudah Lebaran. Sudah Lebaran. Iya. Itu naik Gunung Sumbing dan ngalamin kejadian apa tuh, Mak? Kalau boleh tahu intinya aja, Mak. Itu karena padahalnya harusnya jangan begitu ya. Kalau misalkan pendaki, ya kena mental. Kena mental? Iya, karena kita nungguin di Mepo itu dari jam 10 malam, bis datang jam 3. Jam 3 apa subuh, Mas, subuh? Iya, kita nongkrong di pinggir jalan kan lama. Wah. Angin, debu, Iya. masuk ke bis yang AC-nya ini gitu, dingin banget. Kayaknya masuk angin dari situ. Terus saya juga kesel gitu sama apalah namanya disebut sama ya gimana gitu ya. Oke. Ada rasa kesal namanya. Ya nama juga pendakian kan pasti ada aja rasa kesal Maya. Iya. Jangan kan ke yang lain. Kadang satu tim juga kadang begitu ya. Iya. Manusiawi gitu. Manusiawi, apalagi ini emak-emak. Apalagi emak-emak. Ya wajarin aja lah. Oke, Mak. Mungkin tahan dulu kali Mak cerita. Teman-teman Ngopi Horor pengen tahu lebih lanjut nih tentang pengalaman Mak Det saat itu naik Gunung Sumbing, Mak. Dan lewat jalur mana Mas saat itu, Mak? Batur Sari. Batur Sari. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat.
Ya jadi ini kan sebetulnya rencananya Februari seperti biasa ulang tahun. lagi, oke. So sweet gitulah. Oh, oke, gokil. 14 Februari pengennya sih sama Ayang Embeb dulu ya. Ayang Beb. Nah karena waktu itu banyak halangan dari 14 Februari itu mundur. Maret nggak jadi juga. Terus tanggung. Ya udah karena mau bulan puasa habisin dulu bulan puasa. Akhirnya seminggu udah lebaran. Padahal ada yang larang-larang tuh. Dia gaya. Dia si Embeb. Katanya nanti aja, katanya nunggu dia. Biar barengan gitu. Barengan. Aku kan udah nggak tahan tuh pengen ke Sumbing gitu, udah nggak kuat banget. Aduh. Ya, jadi ya udah terserah katanya. Tapi kamu ini lagi bilang nggak enak badan pertamanya. Karena aku udah kebelet pengen ke Sumbing gitu. Ya udah jalan. Kebetulan diajakin sama teman-teman pendaki Lepas Tua Boraya. Bogor Raya. Ya udahlah, kata aku ini ada teman-teman dari Penat Boraya. Ya udah aku ikut aja gitu. Aku kan nggak pernah ikut OT. Iya. Biasanya kan kalau ke gunung itu sama komunitas anak-anak aku lah gitu. Karena udah saking kebeletnya ya udah biarin ikut OT gitu. Berangkat kita malam Jumat. Terus aku ngomong nih ke temen, berangkatnya kapan? Kata aku malam Jumat. Gini. Nah temen aku ada yang suka ngitung kan malam Jumat jam segitu lagi, kalau orang Sunda itu istilahnya lagi larangan bulan. Larangan bulan. Itu tanggal segitu jam segitu lagi juhal. Apa tuh, Mak? Aku kan buka-buka tuh peninggalan nenek aku. Nenek aku kan kitabnya segini. Kitab apa nih? Nggak tahu lah pokoknya Pokoknya ada lah Paririmbon. catatan ya. Aku lihat-lihat bahasanya paling nggak ngerti ya. Tanggal segitu malam Jumat itu emang lagi larangan bulan juhal. Bulan juhal itu paling nggak boleh kita pergi-pergian, apalagi ini ke gunung, keluar kota kemanapun itu nggak boleh. Tapi karena akunya emang ada nakal-nakalnya dikit, nggak banyak nakalnya, dikit. Ya udah aku maksain, udah terlanjur dibayarin lagi biasa, gratisan, endorse lah gitu. Endorse lagi. Dari panitia bilang gini, tanya, itu meponya ada 3. Mepo pertama di Bogor, karena banyak orang Jakarta, orang Bogor tuh yang ikut. Katanya jam 5 kalau nggak salah udah berangkat. Jam 5 sore. Jadi nyamper dulu yang Cimahi. Oke. Kan ada Mepo Cimahi juga pada larang. Nah dari pada larang Mepo selanjutnya aku Cileunyi. Nah, katanya yang di Cileunyi jam 10 udah standby ya, katanya gitu. Aku kan tanya-tanya, kalau Cileunyi aku kan nongkrong di tempat ini misalkan, aku tahu daerah situ ngeri gitu. Gak apa-apa Bu, katanya. Nongkrong di situ kan katanya ada panitia yang orang situ. Panitianya dari OT. Oh ya udah nggak apa-apa. Udahlah aku ke situ. Aku itu ke situ dari jam 9. Ternyata jam 10 yang mereka rencanakan bis belum datang. Sampai jam 11 ditunggu juga nggak datang. Aku lihat grup mereka ya. Ternyata di grup juga udah rame. Nanyain jemput kapan? Ini kita katanya udah 1 jam lebih bis belum datang. Gitu. Aku udah nggak enak hati tuh yang di Cileunyi, yang daripada larang aja udah pada ngomong. Bu, ini katanya bis belum datang, gimana nih yang di Cileunyi? Di mana nunggunya? Kata aku ya di pinggir jalan lah dekat toko gitu. Waduh kita di sini angin sama, yang namanya pinggir jalan angin, kataku gitu. Akhirnya panitia ada yang muncul di grup. Ini katanya maaf ya, ini bukan kesalahan kita. Kesalahannya dari pihak armada bis. Tiba-tiba sejam mau berangkat, cancel mereka. Sejam mau berangkat, akhirnya mereka sibuk tuh nyari bis pengganti. Udah kalau nggak salah udah 1,5 jam bis pengganti datang. Ya kan saya nunggu dari jam 9 aja, janjinya jam 10 bis datang. Datangnya itu jam 3 subuh. Berarti saya tuh nongkrong di Cileunyi pinggir jalan aja berapa jam? 5 jam. 5 jam. Anak-anak karena anak muda kan. Nah yang Mepo Garut pada datang ke Cileunyi. Anak-anak muda, anak kuliahan, anak gitulah. Terus kan panitia juga datang tuh yang daerah Cileunyi. Pas datang aku kaget. Ya Allah, aku kan belum pernah ikut OT. Ya Allah, bocah-bocah. Aku kan nggak biasa ya maksudnya. Aduh ini bocah-bocah. Terus tapi karena aku biasalah sama anak-anak gitu, aku ngobrol.
Kata aku, ini kalian panitianya? Iya Bu, kita admin, kita ini. Aku bengong aja, kalian masih sekolah, kuliah Bu, katanya gitu. Ternyata tempat kuliah mereka itu deket lah ke perumahan aku. Ngobrol lah. Makanya kita katanya panitia bagian di sini, Mepo sini. Terus ada yang ngontak ke aku, Bu, aku juga yang dari Garut, nggak jadi Mepo di Garut, ditarik ke Cileunyi. Kan kasihan tuh, mendingan kalau Garutnya kota. Iya, kalau kabupaten. Garutnya ada yang di diskotik, tahu nggak diskotik? Apa tuh? Di sisi kota Saeutik. Diskotik di sisi kota Saeutik. Kalau bahasa Sunda mah jadi kota Garut pinggiran. Kabupaten gitu ya. Kasihan kan, harus nyampe ke Cileunyi berapa jam? Jauh. Tapi karena mereka anak muda, perempuannya 2 kalau nggak salah, ya seger lah, nggak kayak aku tua-tua gini. Gitu. Maksain kali ya kita. Gitu. Nah, akhirnya yang dari Garut gabung sama aku di Cileunyi. Mereka pada tidur di pinggiran toko. Aku nggak bisa tidur, nungguin mereka gitu. Datang itu bis jam 3. Pas gitu masuk ke bis, aku tambah kaget. Aku lihat gini, hah, bocah semua pesertanya. Beneran, ada yang anak SMA, ada mahasiswa, ada karya. Pokoknya anak usia 20-an ke atas. Kan Mada itu juga 20-an. Iya, aku ya emang kan? masih muda. Masih muda menolak kan, tua aku. Tapi aku agak senang juga. Kenapa Ternyata pas udah di bis, ada dari komunitas pendaki napas tua juga. Ada Bang Krisna lah dari Jabodetabek ya, Bang Krisna. Terus yang Penat Boraya tuh ada Teh Epi, Lisya, Regina. Jadi nggak sendiri lah yang tuanya, ada temen tua gitu. Udah lah. Bang Pei, Heni, ada. Banyak, lumayan banyak emang ya? Ada 7 orang lah yang pendaki napas tuanya, makanya aku mau ikut juga gitu. Ya akhirnya kita jam 3 berangkat tuh bis. Ya ampun, kalau aku mau cerita, ngeselin itu bis. Kenapa, Mak? Udah mah jalannya lama, mogok, berhenti, jalan lagi yang terus udah gitu kita nggak dibawa ke tol. Lewat luar tol. Lewat apa sih? Jalan apa ya? Pantura itu, Mak. Mungkin lewat Pantura. Iya. Kata aku, mana ini tolnya? Jadi kan tambah lama. Lama muter itu. Muter. Makanya yang Garut ditarik ke Cileunyi kan. Dah gitu kan kita udah bete semua, yang pernah udah pada monyong aja nggak ngomong-ngomong, karena kita kan udah bukannya sombong, kita kan udah terbiasa yang perjalanan jauh udah betul. gitu. Sekarang seperti ini. Iya. Kalau disebut jelek, bisnya enggak. Bagus. Tapi bisnya itu Mogok lama. terus. Udah lama mogok terus, berhenti maju. Nah, yang tadinya janji panitia itu berangkat jam 11 ya kalau nggak salah. Berarti sampai Wonosobo itu jam 10-an mungkin ya. Jadi berarti katanya habis sholat Jumatan sekitar jam 2-an kita naik. Ternyata karena bisnya lama, sering mogok, berhenti, diam dulu, diganjel dulu sama ini apa? Batu. Baru jalan lagi. Udah nggak bisa mau ngomong, mau marah, udah pas dilihat anak-anak semua. Tapi kita kan harus jati diri kita nih gimana, nggak mau dong dibeginiin gitu. Yang harusnya kita datang jam 10-11 lah mungkin, kalau dari Bandung jam segituan, jam 3-an, jam 11-an janji itu panitia. Ternyata kita itu datang ke Wonosobo jam 7 apa setengah 8. Kebayangkan berapa jam itu aja sama Bang Umang. Kita kan berangkat nih malam Jumat. 15 jam. Lebih. Malam Jumat jam 3. Jumat ini hari ya. Jam 3. Datang nyampe Wonosobo, besoknya malam Sabtu setengah 8. Berapa jam tuh? 20 berapa ya? 16-an lebih lah. Ngitung-ngitung itu aku udah inilah, udah loading lama. Nah, akhirnya pas di daerah mana ya karena sering mogok, teman aku yang dari Penat itu ngomong kan, ini maaf kita katanya mau marah gimana tapi kita nggak bisa begini. Ya udah katanya kita minta uang balik lagi, kita mau pulang lagi, nggak apa-apa, nggak jadi naik ke Sumbing katanya gitu. Sebetulnya kalau saya harus balik lagi bukan ngitung untung rugi ya, udah izin dari rumah 3 hari balik lagi gitu kan. Kalau bagi saya harga diri gitu, nggak dapet plakat. Akhirnya si panitia kasihan sebetulnya sama panitia, ketua panitianya. Dia udah kalau harus cerita udah pucat
Apalagi ini yang di depan tua-tua yang kayaknya takut dimarahin. Akhirnya panitia ketuanya tampil minta maaf, katanya ini emang kesalahan bukan pihak dari mereka, kesalahannya nggak tahu ini dari pihak bisnya cancel, jadi kita nyari dulu 1 jam itu, 1 jam lebih sedikit lah, akhirnya dapat ya ini gitu. Sekarang panitia itu ngasih opsi pertama kata mereka, kita nyampe besok tuh pasti malam, istirahat 1 jam, malam Sabtu kita langsung naik. Opsi pertama, sebetulnya itu nggak sepi loh buat pendaki. Betul. Udah sama trekking malam, kita istirahat 1 jam. Sebetulnya kan kita yang safety itu kita harus adaptasi dulu sama lingkungan di situ. Sepakat. Istirahat, biar nyaman dulu badan kita semua gitu. Terutama mental yang penting. Opsi kedua, kita malam Sabtu istirahat, semalam di base camp. Trekkingnya besok, naiknya besok pagi-pagi. Berarti malam Sabtu tidur di base camp. Tapi kita kena cas katanya gitu. Oh nggak mau dong, kita marah, enak aja gitu. Tapi itu peserta karena kebanyakan anak-anak mahasiswa umur 20 pada diem, nggak ada yang ngomong. Yang ngotot kita, yang tua-tua. Terus akhirnya aku ngomong gini sama teman aku yang pernah, udahlah kita nyampe dulu ke Wonosobo. Kita kan biasanya juga jangankan cuma ini kita kuat-kuat, strong. Kita kan bukan emak-emak yang ini, bukan sombong gitu, biarin aja. Akhirnya si abang itu yang penat itu, ya udah. Tapi dia nggak ngomong-ngomong sampai Wonosobo aja. Tapi aku juga ngerti lah gitu. Itu terus berhenti jalan. Nah akhirnya kita nyampe lah besoknya 7:30. Itu badan aku udah nggak enak sebetulnya, karena kita kan nggak tidur 7:30 sampai situ. Cuma dipersiapkan waktu 1 jam buat packing ulang. Naik. 8:30 kita langsung naik. Tapi panitia emang bilang gini, nggak salah juga Bu, kalau kira-kiranya ibu misalkan nggak kuat, nggak usah malu-malu, pulang lagi juga nggak apa-apa di trek. Tapi kan aku tuh selalu perasaan ya enak aja, nggak dapat plakat, padahal kan sebetulnya nggak boleh egois lah, gitu kan. Tapi pada dasarnya walaupun nggak semua pendaki egois kan, kalau nggak dapat plakat harga diri katanya gitu. Nah akhirnya maksain tuh, padahal ini udah aduh nggak enak lah, udah aku nggak ngomong aja karena malu lah gitu, masa kita sih yang udah ngotot-ngotot gimana. Nah sama di situ juga apa tuh yang base campnya itu sama naik ojek. Tapi kita nggak dipeluk sama tukang ojek. Di belakang. Di belakang untungnya. Aku udah ngebayangin kayak yang di Garung. Kali Angkrik juga begitu kan. Nggak mau dipeluk sama ini, kata aku gitu. Tapi enggak, kalau Batu Sari nyampe lah kita di gerbang pendakian. Berhenti dulu di sana semuanya gitu, nyantai-nyantai dulu, nunggu yang belakang kan. Banyak kan gitu. Itu ternyata satu bis itu dibagi 2. 2 tim? Jadi 2 ini, yang satu ke Sindoro, yang berapa ya? Tapi kebanyakan yang ke Sumbing. Kalau nggak salah yang 22 orang ke Sindoro, yang sisanya padat tuh bisnya ke Sumbing. Katanya yang Sindoro juga ada sih, tapi mereka nggak cerita. Padahal pas aku besok lihat siangnya, bukan sombong, trek biasa aja. Cuma memang akunya dalam keadaan seperti itu jadi parah banget. Nah nyampe kita di pos 1, aku udah ngelirik aja, udah lihat-lihat. Padahal kan aku udah janji, aku nggak mau kejadian kayak dulu. Segala ditengok, segala dilihat. Biasanya suka ngelihat gitu. Aku yang heran, udah bulu kuduk semua udah berdiri terus dari pos 1 tuh kaci. Nah sesudah pos 1 itu kan kalau Via Batu Sari itu banyak sumber air. Banyak sumber air, bahkan katanya di area campnya juga ada air. Emang iya ada, airnya gede banget. Nah sesudah pos 1 itu ada ini bak air, penampungan air buat ke warga. Aku keril berat, waktu itu belum dibawain sama yang nge-backup aku, sama panitia belum. Padahal mereka udah, Bu berat ya, enggak biasa segini, kataku gitu. Segini mah udah biasa. Oh ya udah gitu. Nah pas di bak air itu, soalnya perasaan kayak ada asap-asap gitu, nggak sesuai kayak di film kan. Kalau yang anak itu kan katanya
mata gitu apa Iya, kayak gimana. gitulah ya. Perempuan. Jelek pokoknya ya. Gitu. Pas aku ngeliat ke air kan yang gitu mah senangnya main di air kan. Dia lagi berdiri aja deket bak itu. Mukanya nggak jelas kalau kata aku, kalau di film kan jelas. Mata hitam gitu. Pas aku lihat dianya lagi apa tuh lebar banget ke sini. Apa sih nyeringai gitu. Kalau kata orang Sunda mah apa ya? Cengiran. Gitu. Ketawa ya. Tapi itu nggak dengar. Mereka mah nggak ada yang ini. Cuma aku lihat gini lagi nyeringai aja ke sini. Astagfirullah, kataku gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu yang namanya ayat kursi, lupa aku. Lupa. Blank beneran ayat kursi. Yang diingatnya yang pendek aja Anas. Anas aja sama Al-Fatihah. Aku jalan aja. Nah, kalau nggak salah apa 20 menit atau 30 menit sesudah itu benar-benar berat. Aku itu dari sekian puluh peserta akhirnya aku jadi ketinggalan jauh. Bahkan teman-teman dari Penat udah pada duluan. Akhirnya aku tuh di backup lah sama 3 orang panitia. 3 loh aku malu-maluin ya. Tapi nggak apa-apa kan. Ya. Wajar lah udah tua gitu. Sama si Dika, sama si Asmi, sama satu lagi Rauf. Untung anaknya ganteng-ganteng. Oh, jadi mau di backup 3 orang itu ya. Itu masih pada kuliah. Jadi makasih aja buat Dika, buat Asmi sama Rauf. Rauf itu bagian nyenterin, padahal aku juga bawa. Dia di belakang. Terus Keril dibawain sama Asmi. Nah Dika tuh yang ini apa tuh aku dituntun. Ya Allah, emang itu anak 3 baik sebetulnya. Panitianya bener kan, care. Sampai pas udah mereka kan, Bu, Ibu katanya sakit atau gimana? Kalau sakit nggak apa-apa kok, jangan malu-malu, kita antar lagi turun ke bawah. Nggak apa-apa. Tapi Ibu ini kuat nggak kuat, kataku gitu. Tapi aku di jalan tuh di trek itu udah muntah-muntah. Sampai sama si Asmi itu aku diurut-urut. Terus dikasih obat masuk angin. Ya. Tiap ditanya, ini kayaknya ibu tuh masuk angin, nungguin kalian lama, kataku gitu. Ya udah Bu, maafin aku, tapi aku terus aja gitu. Nah udah sampai pos 2 udah bener-bener blank. Ini berat, padahal aku udah nggak bawa apa-apa. Kan udah dibawain sama mereka, nggak bawa apa-apa, cuma DP kecil. Di pos 2 kan udah pakai tuh anak-anak yang 3 itu udah pakai HT. Katanya tungguin, ini si ibu gini, sediain air anget di pos 2 biar si ibu minum dulu air anget, katanya gitu. Teh manis. Tapi enggak, boro-boro mikirin mereka kan ini kan malam. Mikirin bikin teh manis atau apa, enggak kan. Jadi pas begitu aku datang, mereka jalan gitu. Jadi kita tetap bertiga. Itu terus si Keril aku itu dijatuhin dulu ke bawah, katanya. Bu, nyender dulu. Ibu mau minum dulu, mau apa aku minum. Aku begitu aja nyender. Nggak tahu apa ya. Yang perasaan aku itu, aku dipanggil-panggil sama anak-anak aku dari komunitas, dari OTB, si Nita. Padahal Nita itu lagi di Gunung Gede, dia manggil-manggil aku, Ma sini. Aku bangun, jalan, aku mau ngikutin suara itu. Gitu. Sampai kata si panitia itu, Bu, mau kemana? Ini kan kita di sini nungguin ibu, mau kemana? Bayangan aku itu si Nita datang, nuntun aku ke sana. Padahal itu ke sebelah sananya udah gelap, nggak tahu jurang, nggak tahu apa. Ditariklah sama mereka. Akhirnya, Ibu jadi mau gimana? Mau lanjut aja, kataku gitu. Lanjut terus naik setengah 9. Itu aku nyampe area camp itu setengah 4. Berapa jam ya dari setengah 9? Sedangkan mereka itu jam 1 udah pada nyampe. Aku telatnya berapa? 3 jam setengah. Nggak ada lah Mak Deti yang katanya, wah Ratu TikTok, nggak ada di situ. Yang anehnya aku itu ke Merbabu, ke Lawu aku nggak begitu kok. Baru ke Sumbing itu aja. Jadi tiap gitu berhenti, diurut-urut dulu sama mereka. Beneran, mereka bener sih baik banget gitu. Terus aku ngomong gini ke si Dika, kalau Dika, perasaan ibu kita keliling-keliling di sini. Kan kalau udah pos 2, pos 3 itu kan udah sabana. Kalau orang lain jam 1 udah pada nyampe di area camp.
Aku 6 jam. Jadi di sabananya lama banget gitu. Nah, itu udah nggak kuat sampai si itu Dika sampai manggil-manggil panitia yang lain. Ini padahal mereka udah berapa kali ke situ. Mereka udah berapa kali OT itu ke situ. Katanya, ini gimana ya? Ini area campnya mana? Kan aku denger, wah kamu kayak kayak yang baru aja ke sini kan udah sering gitu. Ya tapi kalau kita nggak nemu area camp katanya gitu, aku udah tambah ciut dong. Berarti kita seolah-olah kita dikelilingin bolak-balik gitu. Masa dari tadi katanya belum nyampe katanya. Ini udah jam berapa? Udah jam 2 katanya. Sedikit lagi katanya gitu. Akhirnya nyampe 3:30, aku itu udah bener-bener yang nggak inget apa-apa. Ada tenda terbuka, masuk ke situ aku udah tumbang langsung. Itu tenda peserta juga sih ya, tapi anak-anak dari mana ya, kalau nggak salah dari Karawang atau mana. Akhirnya pas aku sadar, aku ada di tenda aku sama teman aku yang penat itu. Udah sama mereka sih udah dikasih nih sarapan nih, jam berapa ya, 5:30 kalau nggak salah. Perasaan mah nggak tidur kok, datang 5:30, 5:30 udah dibangunin lagi summit katanya. Biasanya kan kita summit jam 3 ya, ini 5:30 dibangunin katanya. Ayo katanya, mau summit enggak, teh mau dong, masa enggak summit, padahal tapi teteh kan katanya parah banget. Enggak mau, nanti aku gimana nih ngomong sama anak-anak aku lah, anak-anak komunitas, masa sih emaknya enggak nyampe puncak, kataku gitu. Ya udah kalau sakit jangan maksain kata mereka. Enggak mau, aku mau kataku gitu. Tapi sayangnya gini, emangnya kalau summit itu kan harusnya dikondisikan ya sama panitia. Ini enggak. Panitianya malahan sebagian tidur. Enggak, jadi kita enggak rame-rame muncak, masing-masing. Aku muncak itu bertiga. Terus teman-teman penat yang lain ada yang udah pada naik. Aku muncak hampir jam 6 lah. Kan prepare dan sebagainya. Akhirnya muncak jam 6 kalau nggak salah. Kita bertiga. Aku, Bang Pei sama Heni. Padahal itu kalau dilihat siang itu summitnya cuma Sabana kan nggak begitu ini ya. Nggak terlalu curam banget ya. Malah dari area camp itu kan mau ke Sabananya aja cuma kayak pohon-pohon petai Cina kan, gitu ciri khasnya. Yang terjalnya itu kalau menurut aku ya sedikit lah, Sabananya. Di tiap itu emang aku udah nggak kuat, cuma akunya sombong dalam diri kayaknya. Masa sih gini aja nggak kuat. Sampai akhirnya aku sendiri. Nah temen aku Heni sama si Bang Pei itu udah ke atas. Kalau Batu Sari itu kan kelihatan apa tuh namanya, kita naik itu kelihatan dari bawah. Gitu depan. Karena Sabana kan. Terus kita udah di atas, yang di bawah turun kelihatan gitu. Itu udah pada ke atas semua. Aku masih sendiri aja duduk dulu. Udah bener-bener nggak kuat. Bener-bener nggak tahan di situ. Lama orang lain udah nggak ada, tinggal aku sendiri. Tapi ada yang ngejar juga panitia sama aku, si Dika, anak ganteng itu yang nuntun aku. Terus kata Dika gini, katanya, Bu udah jangan ke atas, Ibu katanya repot kayaknya. Enggak, Ibu harus ke puncak. Ya tapi Ibu gimana, katanya gitu. Ibu banyak berhenti, Ibu gini. Ibu bener nih mau ke atas terus. Akhirnya aku bilangkan ke Dika, udah Dika susul yang lain aja, Ibu sendiri nggak apa-apa, soalnya ini kan Sabana terbuka lah, Ibu nggak takut gitu. Ya udah, Dika ngejar yang ke atas karena waktu itu udah jam 10-an kan, dari pihak base camp nggak boleh lebih dari jam 11. Katanya mau ada badai atau apalah gitu, anginnya udah gede. Jadi mereka nggak usah nyampe puncak Raja Wali. Kalau nggak salah, karena telat summit kan, harusnya jam 3, mereka kan ada yang jam 6, ada yang jam 7. Jadi ya udahlah, katanya Dika menyusul ke sana gitu. Aku sendiri aja sambil nggak kuat. Nah yang dari kirain aku itu yang ini udah nggak ada gitu, kan aku udah bisa jalan. Ternyata masih. Apa gangguannya? Aku tuh kalau ada yang mau masuk gitu ke kuping aku. Apa lebih ke apa, Mak? Jadi pengang kayak nggak denger apa-apa jadinya. Ada orang yang teriak-teriak juga nggak kedengeran. Kan aku tertidur sendiri di Sabana, aku nyender ke batu tertidur. Nah di tidur itu kayak mimpi atau apa, ngomong gini,
lawan gitu. Masa sih kamu nggak lawan gitu, harus bisa dong, harus kuat katanya. Terus pas perasaan ada yang bangun, aku bangun gini, pas aku lihat aku di sabana tapi ngelihat ke atas, ada juga yang lagi pada naik, ngelihat ke bawah ada yang udah turun gitu. Nah akhirnya aku maksain sendiri jalan sampai kita di pos 4. Di pos 4 tumbang lagi aku, itu lagi nembak lagi istilahnya. Muntah lagi. Tapi muntahnya apa, Mak? Ada isinya? Enggak, Angin? air Oh, aja, air air. doang. Wah udah. Nah Bang Krisna yang teman penat itu nyampe ke situ, ke pos 4. Terus dia bilang gini, teh udah turun lagi, jangan maksain. Itu katanya ke puncak Raja Wali masih jauh, kalau nggak salah apa 1 jam lagi, apa 1 jam setengah. Paling deket aja ke apa namanya puncak Batu Singa. Itu aja katanya Pai sama Heni baru mau nyampe ke situ, udah turun lagi. Ya udah kata aku, Bang Krista kalau mau turun aja, nggak apa-apa ditinggal, nggak apa-apa. Ini terbuka kok tempatnya. Udah aku duduk aja di situ sendiri di pos 4. Nah tidur lagi aku, kalau istilah orang Sunda mah apa yang ngelenyap lah. Ngelenyap. Kalau ngelenyap itu kan Erep gitu ya. di situnya udah gini, ya udah kamu mengalah aja katanya, soalnya kamu udah nggak kuat, kalau kamu diterusin kamu nanti parahnya di puncak gitu. Mungkin sisi lain aku lah mungkin gitu, kalau kata orang apa ya, kodamna lah gitu. Ya udah akhirnya aku sadar, aku baca Al-Fatihah, ya udah ngapain juga aku egois, puncak nggak akan kemana-mana, takkan lari kan gunung dikejar, lain waktu bisa, ngapain sih sombong gitu kan. Kalau misalkan pertanggungjawaban sama anak-anak komunitas aku, ya emang aku sakit. Kalau aku nggak sakit kan pasti aku nyampe, ya gitu. Udahlah akhirnya aku turun sendiri. Turun aja sendiri dari pos 4. Aku tatap aja itu puncak. Ya ampun, baru kali ini aku ke daerah Jawa nggak nyampe gitu. Oh, berarti itu nggak nyampe tuh, Mak? Enggak, tapi di pos 4 aja lautan awannya udah bagus banget. View-nya kelihatan gitu ya. Sabananya udah indah pokoknya. Akhirnya aku turun sendiri gitu. Nggak takut sih, soalnya kan itu kan sabana terbuka ya. Udah turun aja. Nah, aku ini kayak yang mau pingsan, jalan udah apa namanya sempoyongan. Udah nggak karuan lah. Ada peserta di belakang aku, anak-anak muda. Sampai sekarang itu anak-anak deket kan, anak-anak segede gitu masih sering ngejapriin aku. Terus ada peserta perempuan SMK kelas 3, apa SMA atau SMK. Namanya Depi. Orang Banten, jilbabnya juga yang sarngi gitu. Terus dia nanya, "Bu, ibu sakit ya?" "Ya Neng," kataku gitu. "Ibu kan yang peserta dari Bandung itu kan?" "Iya." "Kenapa ibu maksain? Kan ibu pengen nyampe ini plakat." "Ya udah Bu, kapan-kapan aja yuk sama Devi," katanya, "ditungtun." Sepatu udah, perasaan udah nggak enak ya pakai sepatu, dibawain sama temennya. Aku jalan nggak pakai sepatu gitu, biar enak lah. Dituntun sama si Devina. Terus, "Bu, kalau mau duduk dulu." Diurut-urut tuh sama tuh anak cewek. "Ibu," katanya, "ibu kayaknya bukan sakit biasa deh," katanya. "Emang kenapa?" "Ini Bu, Depi bukannya sombong," katanya. "Bapaknya Depi itu di Banten tukang ngobatin," katanya gitu. "Ya terus gimana Neng? Ntar ya Bu, udah nyampe tenda sama Depi di Kerik," katanya gitu. "Ibu gak biasa di Kerik." "Gak apa-apa, gimana Depi aja," katanya. Akhirnya jalan lah sampai itu apa namanya tenda. Dibawa ke tendanya dia. Tapi dia itu nyiapin apa namanya minyak sama bawang putih segala, karena dia emang orang tuanya itu tukang ngobatin, ngerti kayaknya dia. Banten gitu kan. Udah dikerik sama dia, "Bu, mau dipotoin, kalau nggak percaya nih item gini," katanya gitu. Dikerik sama dia, hitam beneran, ini kesini bukan merah lagi, hitam gitu. "Bu," katanya, "nanti ya jangan malu-malu, dibuka aja, Depi kan muhrim," katanya. "Nggak apa-apa." Depi urut semuanya dari atas sampai bawah sama tuh anak, padahal cuma anak SMA kelas 3. Terus dia ngomong gini,
Bu katanya, ibu ini kayaknya ada yang pengen masuk di dalam badan ibu itu, ada yang apa? Ada yang jagain katanya gitu. Ibu punya ini ya? Enggak. Ibu nggak apa-apa kok sama Depi mah. Ya nggak tahu lah, dulu nenek cerita lah bahwa nenek itu dulunya begini gitu. Ya pasti Bu, makanya susah ke ibunya. Terus dia nanya, ibu lahirnya hari ini ya? Tiap aku yang waktu Ciremai juga kan tahu hari lahir. Iya Neng kok tahu? Ya emang kalau yang hari itu tanggal segitu ibu cerita kan 14 Februari hari ini. Iya Bu katanya, emang agak susah kalau kamu sama yang hari lahirnya hari itu mau masuk gitu. Masa Neng iya? Dia tuh sambil ngombatin, sambil nggak tahu, sambil komat kamit lah, sambil kayaknya ya ada Al-Fatihahnya juga. Udah Bu, sekarang ibu tidur, nanti waktunya turun dibangunin sama temen-temen, tidur aja udah di tenda Depi katanya gitu. Ya udah diselimutin sama dia lari, dianya lari. Keluar. Jadi si muntahnya balik ke dia. Oh, yang muntah tuh jadinya si Depi. Iya, tapi dia akhirnya karena dia udah ini ya, dia nggak apa-apa sih. Jadi mungkin dibalikin ke dia. Nah, pas pulangnya, ibu katanya pas mau pulangnya jam berapa? Jam 2 kalau nggak salah. Ibu udah segeran, kini semua kata panitia pulang katanya gitu. Ibu udah nggak apa-apa lagi. Depi pulang duluan. Asalnya barengan kan sama aku. Tapi karena namanya juga tenaga anak muda nggak kekejar. Orang kata aku juga pesertanya semua ada anak SMA, ada anak SMP kelas 3, mahasiswa. Panitianya aja anak pesantrenan. Mahasiswa yang itulah gitu pokoknya. Agamis semua. Nah, turun aja Depi udah duluan. Aku ketinggalan sendiri lagi di trek. Di belakang apa posisinya Mariti di mana? Di tengah, di tengah. belakang masih banyak. Tapi jauh jaraknya. Aku larak lirik, nggak apa-apa lah ini cuma sabana. Cuma aku heran. Kenapa tuh? Pas turun, ya kirain trek yang kayak gimana. Kalau di Bandung kan gunung kecil juga begini. Iya. Yang 1.500 mdpl kayak gini. Iya. Ternyata pas siangnya kelihatan itu trek. Cuma sabana-sabana biasa, hutannya juga biasa. Tapi kok aku malam parah banget ya gitu. Parah banget aku. Pokoknya sampai berapa jam? 6 jam ya, orang lain cuma 3 jam lebih lah. Mungkin paling lama ibu-ibu 4 jam. Jadi pas di tengah-tengah aku pada ninggalin, di belakang ada namanya, aduh aku lupa, pokoknya nama depannya tuh bagus. Kan kenalan. Katanya, ibu kan peserta? Iya. Kenapa ibu sendiri? Aku ketinggalan sama anak-anak, namanya juga anak muda, aku ketinggalan. Ya udah dibantuin aku ya Bu ya, sini carrier-nya aku yang bawain. Panitia padahal ada Bu di atas, kalau mau dibawain nggak usah, aku udah nggak apa-apa kok, aku bisa. Karena aku emang udah nggak ada apa-apa, udah sehat kan sama si Depi. Tapi itu anak baik juga, sama itu anak keturunan dari Banten juga, makanya nama depannya tuh bagus. Kata aku, kamu kenal nggak sama Depi? Iya, yang peserta dari Banten juga, katanya gitu. Ya kan ibu diobatin sama itu. Iya, dia udah duluan dia, katanya. Ya udah ibu dibawain sama aku, katanya. Dibawa juga sama dia tuh si keril aku. Jadi aku nggak bawa apa-apa. Pokoknya banyaklah yang baik ya gitu. Pas lewat pos 1 itu udah lebih dari maghrib, pas adzan kata aku berhenti. Tapi pas berhenti di situ lagi pas adzan maghrib. Kata aku, ini mau sholat di sini atau gimana? Terus kata si apa tuh Pak Heni, jangan teh, sambil larak lirik. Oh nggak mau ntar kita maghrib di sana aja, katanya gitu, di base camp aja. Tapi ini adzan, kataku gitu. Ya udah deh, sambil lirik-lirik ke yang bak air itu. Tapi udah nggak ada apa-apa. Akhirnya kita turun aja sampai di base camp itu. Keril aku dibawain dia duluan. Aku pulang berempat lah gitu. Nah sampai di base camp makan udah enak tuh aku, karena kan udah ini ya, kesehatan lah. Udah keluar, udah apa gitu. Tapi aku minta juga doa ke yang di base camp. Tolonglah, kata aku gini katanya. Terus ditanyain, emang ibu gimana? Aku cerita. Oh iya, emang di situ perempuan ya Bu? Iya, kata aku gitu. Iya emang, untung aja ibu masih kuat. Kalau nggak kuat
kadang-kadang ada yang di situ juga udah Tumbang gitu. udah parah. Ibu masih bisa sampai area camp katanya gitu. Ya kata aku maksain lah gitu. Nah akhirnya kan aku datang sampai situ jam 7, kirain aku paling belakang. Nah yang terakhir itu jam 9 ada peserta, anaknya emang agak gemuk, tinggi, gede lah gitu anaknya. Dievakuasi itu anak peserta. Nah yang nge-backup aku juga ikut nge-evakuasi sampai base camp. Itu anak udah nggak inget apa-apa. Katanya mah anak SMA lah, peserta kita juga gitu. Udah didoain, udah apa, bisa tidur tuh anak. Kita kan tidur di situ di base camp. Pulangnya besok pagi. Nah pagi-pagi udah enak. Aku nanya ke anak SMA itu, kata aku, "Dek, tadi malam kamu sakit?" Kata aku gitu. "Hah? Siapa yang sakit, Bu? Aku nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja." "Terus yang malam digotong kan kamu yang dievakuasi," kata aku gitu. "Iya gitu, Bu." "Iya," kata aku, dievakuasi. "Coba cerita ada apa?" Ternyata sama itu anak. Kenapa tuh, Mak? Ngelihatnya sama di situ yang di bak, di air sesudah pos 1. Ya aku tanya lagi, "Perempuan kan?" "Iya," katanya. Ya jadi masalahnya sama itu, cuma dia mah nggak masuk. Masuk langsung, makanya dievakuasi. Kalau aku ya alhamdulillah gitu, aku enggak. Tapi pas pulangnya, ini kalau cerita panjang. Kenapa tuh? Ya besoknya si supir yang harusnya ngejemput kita nggak datang. Kita dioper ke supir lain. Udah gitu mogoknya lebih parah daripada pas berangkat. Lebih parah. Jadi pas ada belokan, ada tanjakan, diganjel sama ini batu. Kita jalan gitu dulu gitu. Ganjel gitu. Berarti unit bisnya beda lagi? Masih bis itu, cuma ganti supir. Ternyata supir yang pertama itu anaknya yang punya armada. Oke. Bilangnya tunggu sebentar mau ke saudara, padahal nggak datang lagi. Digantiin sama supir. Bilangnya si supir yang pertama yang punya, ya anak yang punya. Katanya bisnya bagus kok, laik kok, padahal enggak kan. Ya udah, kita seperti itu lagi, lama lagi. Gitu ceritanya. Cilenyi jam berapa lagi, Mak? Jam berapa ya? Lupa. Di hari Seninnya berarti? Perasaan lebih lama. Kalau nggak salah lebih lama lah. Oke. Iya itu. Jadi itu tuh teman-teman semua cerita dari Madeti saat itu naik Gunung Sumbing, Mak ya. Nah di mana baru pertama kali ikut open trip apa gimana itu? Iya. Baru pertama kali itu? Iya kan aku belum pernah. Biasanya kan aku dimanjain jalan bareng lah. Aja gitu ya. Jalan sama bareng anak-anak komunitas, sama anak-anak komunitas Madeti gitu ya. Tapi ini baru pertama kali first time ikut open trip. Ternyata open tripnya nggak sesuai ekspektasi nih. Biasanya kan kalau naik gunung mana mau berangkat aja kayaknya nih kita seru-seruan nih. Kan pasti ekspektasi kan itu namanya naik gunung kan untuk liburan dan sebagainya, ngisi waktu luang. Tapi ternyata tadi aja kalau menurut saya pribadi itu fatal banget sih, Mak, karena kan manajemen waktu, Mak ya. Iya. Tadi jam 9 malam janjiannya paling ngaret jam 10 lah gitu deh berangkat gitu. Ini tapi jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 tuh 6 jam di pinggir jalan kena angin gede. Iya. Udah gitu di bisnya juga lama, otomatis istirahatnya kurang. Kalau di bis kan nggak bisa tidur. Iya. Nyampe base camp malam istirahat bentar langsung jalan. Iya. Ya makanya mungkin Mae saat itu juga Madeti nggak kuat karena kurang istirahat mungkin. Nah, misalkan kita nggak nyambungin ke misi dulu nih ya. Karena bisa kan Madeti juga, saya juga sepakat kalau mau naik gunung dan sebagainya kan harus apa sih badan tuh sesuai dulu gitu ya, istirahat yang cukup, terus sesuaiin suhu tubuh dan sebagainya, baru besoknya trekking lebih enak kan ketimbang baru nyampe langsung trekking kan gitu kan. Oke, Mak. Tadi kan yang ada wadah air atau apa sih, Mak, namanya, Mak? Bak penampungan air. Berarti baknya itu dari semen atau gimana? Iya, biasa. Oh, soalnya kan saya belum pernah nih, Mak. Jadi berarti di pos 1 itu ada bak sesudah. Oh, sesudah. Berapa 20 meter, 30 meter ada lah. Oke, situ ada bak dari semen gitu ya. Ada air dan Madeti ngelihat satu sosok di situ di pinggir air. Itu sampai area camp dia ngikutin terus. Apa jangan-jangan itu sosok dia lagi
kaki kotor mah dibersihin. Bisa jadi. Ngapain sih neng nyuci gue ya gitu kan. Dan itu sama yang dilihat sama yang dievakuasi. Sama. Yang dia nggak inget apa-apa. Iya sama. Iya. Karena mungkin dia baru ya. Udah gitu kan ya namanya juga katanya mah anak SMA. Ya gampang lah masuknya. Dan dari situ ke atas kejadian tersebut Madeti nggak sampai puncak. Enggak. Gagal muncak karena ada satu hal dan sebagainya. Mungkin terutama yang ditekankan adalah mungkin kurang istirahat nih. Itu. Karena manajemen waktu, entah itu dari kami mah di sini tidak untuk menyenggol sana sini gitu kan. Entah itu mungkin gitu kan dari pihak open tripnya yang karena manajemen waktunya kurang atau mungkin dan sebagainya. Karena kan kalau kita kemana pun pasti ada aja kendala mah. Iya. Sebetulnya aku nggak nyalahin. Akhirnya jadi aku kasihan sama apa tuh anak-anak OT itunya. Mereka anak-anak muda banget. Sampai aku lihat sendiri loh, mereka dipaksa disentak-sentak, kita yang bela-belain. Disentak sama siapa, Mak? Supir. Nggak tahu lah gitu. Dan akhirnya jadi kembali kita yang kasihan lah. Iya. Dan si open trip ini juga kan korban dari cancelan itu ya. Nggak salah juga yang tadinya kita nanti kalau udah nyampe base camp kita bakal marah gini, enggak, akhirnya kasihan. Dan itu juga misalkan si unit armada yang nggak nge-cancel juga mungkin akan jalan sesuai rundown mungkin. Ya mungkin jam 10 dan sebagainya, dan trackingnya juga dapat istirahat dan mungkin akan nantinya itu berimpactnya semua peserta dapat puncak dan balik lagi gitu kan. Ternyata pas baliknya juga kan ganti supir dan sebagainya. Ganti supir 3 kali. Buset. Amit-amit. Seumur hidup, seumur naik gunung baru aku udah mah baru pertama ikut OT. Biasanya kan sama anak-anak komunitas yang bener-bener emaknya nih dijagain, dimanjain, bukannya pengen dimanja. Iya. Harusnya sih biasanya gitu main dijagain. Dan selain itu juga kan yang 3 panitia yang jagain Madeti. Tapi enggak, emang mereka baik-baik sebetulnya. Ini mah kesalahan manajemen waktu lah ya, manajemen waktu dan sebagainya. Oke. Nah mungkin teman-teman semua yang ikut open trip silahkan ikut open trip, nggak masalah, tapi di riset dulu gitu kan, bahwasanya ikut open trip yang memang dia sudah banyak bawa tamu ya terus kan berarti banyak tamu, berarti manajemen waktu dia udah oke nih. Misalnya ada yang kenapa-napa gitu kan. Terus juga saya juga tidak mau menyenggol sana sini. Kalau untuk selera open trip kan beda-beda Iya, beda-beda. Ada yang mungkin saya lebih serak ke dia gitu kan. Yang daerah Bandung, saya lebih serak open trip dia. Yang Bogor ya silakan aja gitu kan. Tapi kan dari kita juga kan persiapan itu kan harus matang. Terus masuk Madeti juga tadi kan ya nggak usah diragukan lagi lah, dia tiap minggu tektok naik gunung. Walaupun cuma gunung kecil-kecil ya di Bandung. Tapi sedang tapi nggak pernah sakit kaki Ya kalau yang terjal banget ya ada lah sama. Ada. Tapi kemarin ke Tampomas nggak sombong nih, nggak sakit, herannya. Padahal terjal Tampomas. Padahal kan kita janjian kemarin ya, terus nggak bisa dan baru turun Tampomas. Wah bener-bener nih orang di dalam hati kan saya. Aku bilang ke siapa ya, ke Pitra. Pitra. Ya udahlah, aku mau dari Tampomas langsung ke Tangerang ke rumah Bunji. Tapi aku pikir-pikir, lah aku harus bawa keril ke Tangerang, cucian. Udah gitu pas malamnya juga udah nggak ada serak. Ya. Aduh, aku mau ngomong gimana, sekarang juga agak begini kan. Terus kata anak-anak, biarin katanya serak-serak kan seksi apaan. Kata aku nggak ada suara. Oke, berarti tiap minggu naik gunung Iya, soalnya kan kayak besok nih kan, kemarin dari Tampomas. Kata aku minggu berhenti yuk, nggak mau. Bener-bener. Besok mau ke mereka mintanya ke Gunung Mandalawangi apa? Dan itu dijabanin? Ya biarin lah, aku kan demi mereka. Oke, Mak. Ada 2 pilih nih, Mak. Madeti lebih suka naik gunung tektok atau ngecamp? Pilih salah satu. Kalau sebetulnya kalau buat menikmati ya, mendingan ngecamp ya. Kan kita menikmati proses perjalanannya gitu. Tidur. Tapi kalau inget waktu, kalau gunung yang 2022 lah gitu, yang 1500, udah tektok aja lah, ngapain apalagi di Bandung. Oh iya, banyak yang gunung juga Bandung Salak aku tektok. Yang ngapain lama-lama di Salak, serem juga. Paling tektok jauh kemana Mak? Luar Jawa pernah? Belum sih, soalnya luar Jawa bukannya nggak berani tektok. Kan di jalannya kita udah
Oh iya, berapa hari dulu ya? Jadi TikTok itu pasti ada punya alasan sendiri. Yang pertama tadi untuk mengejar waktu, Ma ya. Dan milih gunungnya juga tadi kan yang dekat-dekat dari rumah, yang ketinggian sekian gitu kan. Termasuk Gunung Sumbing kan pertama jauh dari rumah, tadi Ma Deti memutuskan untuk nge-camp kan gitu, Ma ya. Oke, Ma, mungkin satu kata untuk Gunung Sumbing apa menurut Ma Deti? Atau Apa berapa ya? kata terserah dah. Kata-kata hari ini. Untuk Gunung Sumbing nih. Kalau kata aku Gunung Sumbing itu aku ngelihat dari jauh aja puncaknya sesuatu banget lah gitu. Udah gitu baru lewat Batur Sari aja ininya apa tuh namanya sabananya udah indah begitu. Dari pos 4 aja aku ngelihat Sindoro gagah. Tadinya gayanya pengen langsung Sindoro boro-boro. Double S gitu ya. Taunya pas udah nyampe base camp, dia balik aja dah gitu. Okay. Tadinya menolak tua sih. Sekarang mengakui ternyata udah tua. Harus nyadar diri. Oke. Ma, itu kan sama komunitas pendaki napas tua, Ma. Sempat jadi Ma Deti ini temennya dari Om Al juga tuh yang udah pernah bercerita. Saya sempat juga nanya ke Om Al tuh. Sekarang pertanyaannya saya alin ke Ma Deti deh. Ma, pendaki napas tua kan berarti orang yang sudah berumur masih naik gunung. Iya. Misalkan teman saya masih muda tapi napas dia tua gimana tuh? Bisa. Boleh gak, Ma? Boleh. Yang penting ngos-ngosan di jalan. Syarat masuk harus ngos-ngosan. Banyak kok yang sebetulnya yang muda juga ya Bunji, ada yang 30. Jadi nggak ada tapi kebanyakan emang kisut-kisut sih. Apa kisut apa nih, Ma? Kan kisuter. Kisuter. Bukan saya ngomongnya. Tapi dari situ Ma Deti yang udah umur yang sekian masih tetap melakukan aktivitas luar ruangan, Ma, apalagi di alam bebas kan tadi masih naik gunung, dan Ma Deti juga punya komunitas namanya apa, Ma? TikToker. Official TikToker Bandung. Dan itu ada YouTube-nya. Ada. Nanti saya cantumin, ada Instagram-nya juga. Ada. Nah, misalkan, Ma, saya pengen naik gunung daerah Bandung. Otomatis belum semua Bandung juga yang orang kita mau ngundang Bang Umang kok. Oke, kapan, iya. Ma? Aku kan udah ngobrol sama Bunji, kapan-kapan kita undang Bang Umang yuk, katanya TikTok ke Gunung Bandung biar tahu rasa nih Gunung Bandung kayak gimana. Boleh, Ma. Tapi saya naik drone ya, Ma. Ayo, Ma, semangat. Oke, kita nanti cari kita gunungnya yang kecil tapi yang benar-benar terjal. Artapela sih oke sih. Artapela bukan gunung itu mah, bukit. Kebon, bener-bener kita pas mau, biasa kalau naik gunung kan saya pasti BAB tuh, Mai. Susah, Mak, buat BAB, Mak. Sekarang kan kebun warga. Takutnya kan saya nggak tahu ya. Kalau aku itu dikasih yang warung di Artapela itu kan suami istri. Teh Lilis kan. Terus bilang gini kan, aku kan tadinya mau ini TikTok aja. Tiba-tiba di atas Artapelanya kena badai, nggak bisa pulang kan. Katanya bahaya, akhirnya tidur di warung itu, yang satu-satunya di situ. Iya, satu-satunya. Yang suami istri muda tidur di situ, ya nggak cerita lah itunya. Cuma Bu katanya, oh ini buat ibu aja katanya gitu. Apa gitu Teh Is, kataku. Sebetulnya saya bikin toilet di antara belukar di sini. Beneran ada, orang lain nggak ada yang tahu. Di belakang warung? Ini warung, kesana kan belukar. Ada di situ, aku mah enak di situ, nggak ngegali, orang lain ada yang ngegali, aku ketawa. Kalau aku pas agak turun dikit di kebun warga ada WC tuh. Jadi agak jauh sih emang. Iya, agak jauh. Di saung-saung. Saung-saung, iya bener. Oke, mungkin kita jadwalin main ke Bandung, Mai. Ntar aku kasih gunungnya yang Tapi kasih tahu sebulan sebelumnya, mah, biar kita latihan fisik. Soalnya kan biasanya nggak pernah TikTok. Udah, ini aja naik dari Sanggar harus nyampe ke Batu Legend. Batu Legend bablas ke puncak Mega Gunung Puntang. Gunung Puntang. Batu Legend kan batu, nantilah aku kasih fotonya, di bawahnya jurang. Tapi kita nggak lewat jurang kan? Wah, lewat jurang. Aku aja sampai Oke, mungkin kita jadwalin deh, Mae. Beneran nih, Mae? Bener. Ada obrolan sama Bunji. Oke, nanti kita videoin gimana Ma Deti kalau naik gunung pas TikTok. Nah, ya kan kita naikin di YouTube ya kan, Mae? Mungkin juga teman-teman bisa nonton juga nanti di official TikToker Bandung. Ya, Mae. Oke. Mak, sebelum ditutup, Mak, videonya, Ma Deti punya pesan nggak, Mak, untuk teman-teman semua yang mungkin besok atau kapan naik gunung nih, Mak? Kalau pesan dari aku, ini mah buat kalau yang muda-muda nggak usah lah. Ini yang buat yang tua-tua seperti aku gitu.
Jadi kalau naik gunung itu emang harus dipersiapkan mental. Yang pertama mental. Terus udah gitu ya mental, fisik. Udah gitu ya kita jangan seolah-olah wah kita kuat nih, kita kan nggak ada yang tahu gitu. Ya itulah, jangan sombong juga. Terus jangan lupa cemilan makanan itu harus bener-bener yang bikin kita energi bar lah ya. Nutrisinya harus Nutrisi, bener-bener. betul. Jangan nyepelein lah. Manajemen trekking gitu. Oke, kalau yang untuk mudanya ada nggak, Mbak? Kalau yang muda sih sebetulnya nggak usah dikasih tahu, mereka udah pada pinter. Kalau tadi Mbak Deti bilang mentalnya, kita bukan mental, Mbak, mental. Mental. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Deti ya. Saya tunggu undangannya untuk naik gunung salah satu di Gunung Bandung, dan kita juga viralkan gunung tersebut supaya pendaki-pendaki pada ke arah situ gitu kan, kita eksplor gimana base camp di sana dan sebagainya, jalurnya, akomodasi dan lain-lain, karena saya support banget kalau untuk pariwisata apalagi dalam dunia pendakian kan seperti itu, Mai. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mbak Det ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Sumbing, Sindoro, Slamet ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat riset. Terima kasih banyak Mbak Deti. Alhamdulillah. Bungkus.